kalau kita lihat dalam pengajaran yang dikeluarkan oleh Gereja Katolik, itu ada dogma itu sebagai kebenaran yang absolut dan tertinggi. Sedangkan doktrin itu di bawahnya. Jadi kalau kita tidak menerima apa yang disebut dogma, termasuk 4 dogma Bunda Maria itu sebagai Bunda Allah, dikandung tanpa noda, tetap perawan, kemudian diangkat ke surga, berarti kita itu sebenarnya tidak menerima ajaran Katolik dan sebenarnya kita tidak ada dalam persekutuan dalam Gereja Katolik. Nah, oleh sebab itu dogma itu kita perlu menerimanya ya sebagai orang Katolik. Karena ini sudah merupakan suatu pengajaran yang berlaku secara absolut untuk setiap orang Katolik. Sedangkan doktrin itu adalah pengajaran yang memang diberikan oleh gereja, namun memang kita tidak ada kewajiban ya untuk bahwa harus percaya 100% begitu. Sedangkan di bawahnya lagi itu ada opini teologis ya, misalnya seperti devosi-devosi itu juga ada yang mengatakan harus berdoa rosario, kalau tidak berdoa rosario nanti tidak masuk surga. Nah, itu tidak benar ya. Berdoa atau devosi-devosi itu bukan dalam tataran dogma. Jadi orang boleh melakukan metode-metode doa yang sesuai dengan keinginannya atau bentuk-bentuk doa yang paling bisa membawa dia nyambung kepada Tuhan. Jadi kita bisa memilih di situ. Terakhir misalnya tentang ada tingkatan-tingkatan malaikat. Memang gereja menerima ajaran-ajaran itu ya, tidak melarang ajaran itu, tetapi masih ada perkembangan-perkembangan lanjutan karena gereja ini juga dinamis, masih bertumbuh terus, berkembang terus untuk kebenaran-kebenaran yang selama ini diyakini secara implisit kemudian diartikulasikan. Biasanya kalau ada pertanyaan-pertanyaan mendesak, kalau ada tantangan-tantangan atau mungkin ajaran-ajaran sesat ya yang menjadi tantangan bagi kepercayaan-kepercayaan yang sudah dihidupi selama ini. Nah, di situ magisterium kemudian merumuskan suatu hal yang mendasar yang memang harus ada sebagai pagar kita orang beriman, orang Katolik yang tidak boleh dilanggar. Itu nanti akan menjadi dogma. Devosi atau penyembahan, penghormatan yang berlebihan sampai sepertinya bagi orang-orang yang di luar itu melihat orang Katolik itu menyembah Maria, mengalah-alahkan Allah Bapa sendiri. Inilah pentingnya mengapa kita perlu mengenal dasar-dasar penghormatan dan doa kepada Bunda Maria supaya kita bisa menghormati secara proporsional dan tepat. Nah, memang ini perlu diluruskan kalau ada praktek-praktek devosional yang terlalu berlebihan sehingga menganggap Maria itu perlu disembah. Seakan-akan kita menyembah Maria seperti Allah. Nah, itu pasti tidak benar. Karena kita tadi sudah lihat tingkatan devosi ada latria dan dulia. Dan latria itu yang kita sembah hanya Allah dan Bunda Maria tidak kita sembah. Soal doa yang ditujukan kepada Bunda Maria atau doa bersama Bunda Maria itu memang keduanya bisa dilakukan. Kalau doa bersama Bunda Maria, kita biasanya kan juga berdoa rosario ya. Kita ditemani Bunda Maria untuk merenungkan peristiwa-peristiwa kehidupan Yesus. Bersama Bunda Maria kita merenungkan peristiwa-peristiwa itu. Tapi ada juga doa-doa yang ditujukan kepada Bunda Maria, misalnya novena-novena, 3 Salam Maria dan seterusnya. Itu juga adalah diizinkan dan dianjurkan karena tadi penjelasan yang sudah kita dengar bersama bahwa Bunda Maria itu adalah orang istimewa, ciptaan istimewa dengan rahmat khusus yang sudah sempurna berbahagia di surga, sehingga doa-doa yang diberikannya untuk kita, kalau kita minta doa kepada dia, dia akan juga mendoakan kita. Dia adalah pendoa syafaat kita yang sudah bersatu dengan Kristus dan dia sungguh-sungguh mempunyai kasih yang sudah sempurna. Sehingga doa-doanya sangat-sangat kita butuhkan. Maria diangkat ke surga memang ada dalam tradisi suci bahwa ada seorang kudus yang mengatakan bahwa bahkan dia tidak mengalami kematian untuk sampai ke surga. Di situ dikatakan demikian. Jadi memang dalam tradisi dipercaya bahwa Maria diangkat ke surga dengan tubuh dan jiwa, dengan rohnya. Nah, soal di dalam surga itu tidak ada tubuh. Memang tubuh yang berbeda, seperti setelah kebangkitan, Kristus tubuhnya berbeda. Demikian juga kita ketika nanti pada akhir zaman, kita dibangkitkan tubuh kita, tapi bukan lagi dengan tubuh yang bisa mati seperti sekarang. Tapi kita mempunyai tubuh yang baru.
kalau kita lihat, Bunda Maria mengatakan bahwa bagaimana mungkin aku mengandung padahal aku tidak mengenal laki-laki. Nah, di situ kata mengenal itu sebenarnya menunjukkan bahwa dia itu memang mempunyai suatu komitmen untuk hidup selibat sebenarnya. Dan menurut tradisi pada zaman itu ada memang orang-orang Yahudi yang buktikan diri mereka untuk hidup tetap perawan. Nah, Yusuf sendiri ketika dia melihat bagaimana Tuhan menaungi Bunda Maria, dia itu adalah orang yang sangat baik dan dia sangat menghargai apa yang saat itu terjadi atas Maria. Sehingga dikatakan dalam tradisi bahwa Bunda Maria dan Yesus itu hidup selibat sampai akhir hidup mereka. Soal saudara-saudara Yesus memang banyak penjelasan detail mengenai hal itu, tapi kata saudara di sini tidak berarti saudara kandung. Kalau kita bisa baca penjelasannya, dan ini bisa menjadi suatu tema tersendiri ya, bahwa saudara-saudara itu dari Maria Ibu Kleopas dan seterusnya itu memang ipar dari Bunda Maria, kemudian dikatakan itu sepupu-sepupu dari Yesus atau kerabat dari Yesus. Jadi Bunda Maria tetap perawan dan Yesus tidak mempunyai saudara kandung selain dia sendiri, dan dia dilahirkan tanpa campur tangan dari laki-laki karena dilahirkan oleh Roh Kudus dan tidak merusak keperawanan Maria. Kata sampai, memang di situ dikatakan dia tetap perawan sampai, ada kata dalam Injil kata sampai. Nah, tapi kata sampai sendiri itu tidak harus mengandung arti bahwa setelah itu Maria tidak perawan lagi. Misalnya ketika Yesus mengatakan dalam Matius 28 ayat 20, "Pergilah, aku menyertai engkau sampai akhir zaman." Ketika Tuhan mengatakan aku menyertai engkau sampai akhir zaman, itu kan bukan berarti bahwa setelah akhir zaman Yesus tidak menyertai kita lagi dengan Roh Kudus. Jadi kata sampai itu tidak berarti bahwa setelah hal itu dikatakan tidak berlaku lagi. Demikian. Itu antara lain yang bisa saya jelaskan secara singkat. Ada satu buku yang bagus sekali yang dikarang oleh Bapak Stefanus T. dan Ingrid tentang Maria, Oh Maria. Ini mengenai Bunda Allah, Bundaku dan Bundamu. Dan sebagian besar dari materi ini juga saya dapatkan referensi dari buku ini. Kalau mau mendapatkan penjelasan yang lebih detail, bisa membacanya di situ. Iya, betul. Mereka itu cendekiawan, para ahli, kemudian juga ada filsuf-filsuf, teolog ya. Ya memang Santo Santa. Mereka sekarang menjadi Santo Santa. Seperti Agustinus, Thomas Aquinas, kemudian juga banyak sekali ya. Ya, itu semua dari kitab suci ya. Kalau dalam Wahyu 12 ayat 1 itu kan kita bisa lihat bagaimana penggambaran tentang perempuan yang menginjak kepala ular itu. Dan memang terkait juga dengan Kejadian 3 ayat 15 tentang bagaimana permusuhan antara perempuan dengan ular. Jadi itu tidak lepas dari kitab suci. Mariologi itu selalu berdasarkan dari Kristologi. Jadi apapun yang kita bicarakan tentang Maria itu tidak pernah lepas dari Kristus dan selalu membawa kita pada pengenalan Kristus yang semakin dalam. Jadi semua ajaran tentang Maria itu tujuannya adalah untuk menegaskan ketuhanan Kristus. Jadi Mariologi selalu bersumber dari Kristologis. Jadi melalui Maria kita sampai kepada Yesus.